langsung semangat. Assalamualaikum sedulur, kabar baik, kabar sehat, syukur alhamdulillah, amin. Kembali lagi bersama saya Kerja Dolan, channel yang membahas seputar alat berat, bus dan truk. Siang ini masih seperti biasa di rutinitas saya di pekerjaan fondasi profil menggunakan mesin bor hidrolik. Dan di sini kita menggunakan mesin bor hidrolik merek XCMG tipe XR 180D. Nah, tapi video kali ini saya tidak akan membahas masalah mesin bornya atau mungkin pekerjaannya, tapi lebih ke aksesoris atau peralatan pendukung pekerjaan fondasi profil itu sendiri. Nah, mungkin bagi dulur-dulur itu ada yang sebagian penasaran seperti apa sih bentuknya atau jenis atau namanya mata bor yang digunakan. Nah, insya Allah di video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis mata bor yang pernah saya gunakan, termasuk juga fungsinya dan digunakan untuk jenis tanah yang seperti apa. Dan nanti kita bahas satu-satu sepanjang sepengetahuan saya ya. Mungkin bagi dulur-dulur yang sudah lama di profil, pengalaman di profil, jika saya ada kesalahan sebut atau mungkin kurang lengkap, bisa ditambahi di kolom komentar agar bisa semakin lengkap sehingga pemirsa semua bisa menambah pengetahuan. Karena bagaimanapun juga kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, suatu kepuasan lah. Oke sur, langsung saja kita saksikan ya, kita simak videonya. 6 jenis mata bor untuk pekerjaan barbell construction yang biasa kita gunakan. Tetap semangat, salam kerja dolan. Yang pertama adalah rok auger. Rok auger ini modelnya spiral, berbentuk ulir dan meruncing pada bagian ujung bawah. Tentunya dilengkapi dengan gigi berbentuk peluru atau rock tip dengan material yang sangat keras, tungsten carbide. Rok auger ini berfungsi untuk mencabik, mengoyak atau menghancurkan lapisan keras seperti batu. Dan tungsten carbide ini itu berbahan dari baja yang diolah sedemikian rupa sehingga kekerasannya mampu mencapai hampir setara dengan berlian. Makanya di Jerman disebut logam widya atau replika dari berlian. Rok auger juga memiliki konstruksi yang sangat kokoh karena memang difungsikan untuk menghancurkan, mengebor lapisan keras, sehingga ketebalan plat pada daun rok auger ini itu pastinya lebih tebal dibanding auger soil. Dan dalam video ini memperlihatkan rok auger sedang demo ini, sedang mengebor lapisan rigid beton ini. Karena memang rok auger itu sangat cocok untuk pengeboran lapisan keras seperti aspal, beton, baik beton rigid maupun bekas pondasi lama, bahkan juga stone layer atau batu yang berlapis-lapis. Tapi seperti halnya auger soil, rok auger itu juga hanya efektif digunakan pada pengeboran kering karena bentuknya yang spiral tidak memungkinkan untuk dapat maksimal membawa material tanah dalam kondisi lubang penuh dengan air, karena sangat berpotensi material tanah yang dibawa itu tidak bisa terangkat sepenuhnya. Yang kedua adalah auger soil. Auger soil sama seperti rok auger model spiral, berbentuk ulir, hanya yang membedakan pada bagian bawah itu tidak runcing karena memiliki 2 daun. Auger soil juga dilengkapi dengan gigi pisau atau escotit dengan menggunakan material baja. Fungsinya itu untuk merobek, mengeruk pada lapisan tanah lunak. Berbeda dengan rok auger yang hanya diperuntukkan untuk lapisan keras seperti batu, beton, atau aspal. Nah, gigi yang digunakan pada auger soil ini namanya escotit. Bentuknya seperti pisau
Atau mungkin dulu-dulu lebih familiar pada gigi pada paket eskavator. Itu memang cocok untuk pengeboran kering di lapisan tanah lunak seperti clay. Nah, seperti pada foto ini nih, bahkan ada lambang Pink Floyd-nya itu. Sengaja saya tampilkan itu ya, saya download di Google karena saya juga ngefans juga sama Pink Floyd, terutama ke David Gilmour itu, sang master pentatonic ya. Nah, kembali lagi pada auger soil. Sama seperti auger rock, kalau mata bor jenis auger itu memang lebih efektif digunakan pada pengeboran kering karena memang bentuknya yang ulir tidak memungkinkan untuk membawa material tanah secara maksimal dalam kondisi lubang penuh air karena di situ ada tekanan dari air juga. Namun mata bor jenis ini tentunya memiliki keunggulan dibanding mata bor yang berbentuk silinder karena auger memiliki penetrasi yang maksimal dan lebih cepat. Berikutnya adalah bucket soil. Bucket soil ini model silinder berbentuk tabung dan memiliki pintu pada bagian bawah, dilengkapi dengan gigi pisau atau eksekutif dengan material baja tentunya yang keras dan berfungsi untuk mengeruk atau merobek tanah lunak. Dan ini jelas sekali bedanya dengan auger. Kalau auger itu berbentuk ulir, sedangkan bucket itu berbentuk tabung atau silinder. Dari jenis giginya, bucket soil sudah jelas diperuntukkan untuk mengebor lapisan tanah lunak. Jadi tidak bisa diperuntukkan untuk mengebor lapisan batu, gravel, atau mungkin limestone. Karena itu jelas akan merusak gigi pada bucket soil itu sendiri. Makanya bucket soil itu sangat cocok digunakan untuk lapisan tanah lunak seperti blue clay, pasir, atau mungkin tanah-tanah lumpur. Dan salah satu keunggulan mata bor berbentuk silinder ini dibanding auger, bucket soil itu mampu dengan maksimal mengangkat tanah dalam kondisi berair sekalipun. Dan yang keempat adalah bucket rock. Bucket ini sama seperti bucket soil, model silinder dengan bentuk tabung dan memiliki pintu. Hanya yang membedakan adalah bucket rock itu menggunakan gigi yang berbentuk peluru atau rock tip. Sedangkan bucket soil itu menggunakan gigi esko yang berbentuk pisau. Bucket ini difungsikan untuk mengebor lapisan tanah keras dan sangat efektif untuk pengeboran baik basah maupun kering. Strukturnya yang kokoh dan memiliki material plat yang lebih tebal dibanding bucket soil, bucket rock cukup mampu diandalkan untuk mendobrak lapisan tanah keras seperti limestone, sedimentary rocks maupun gravel. Dan bisa dikatakan bucket rock adalah mata bor yang paling multifungsi. Apalagi jika kita mendapati pengeboran pada lapisan tanah yang bervariasi. Namun meskipun banyak keunggulan kelebihan yang ditawarkan dari mata bor jenis ini, bucket rock tetap tidak sebaik core barrel dalam hal urusan memotong batu. Oke, nomor 5 adalah core barrel. Core barrel bentuk silinder dengan bentuk tabung tanpa pintu. Nah, hal yang paling mendasar yang membedakan core barrel dengan bucket clay atau bucket rock, kalau core barrel itu tanpa tutup. Jadi dia hanya bentuk tabung, tapi bawahnya tidak ada pintunya. Nah, peralatan ini pastinya dilengkapi dengan gigi rock atau rock tip dengan material yang sangat keras berbahan tungsten carbide. Core barrel memang hanya difungsikan untuk memotong batu atau mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan skenpel. Untuk memotong beton itu biasanya digunakan peralatan seperti ini. Dan core barrel tidak bisa untuk mengebor tanah lunak ataupun tanah berpasir karena memang konstruksinya yang tanpa pintu, sehingga tidak bisa digunakan untuk
mengebor selain batu atau beton. Dan di video ini akan menampilkan bagaimana core barrel bisa mengangkat batu. Tentunya dengan konstruksi yang tanpa pintu dibutuhkan skill operator yang mumpuni, operator yang berpengalaman tentunya, dan tahu timing yang tepat bagaimana saat core barrel itu sudah mampu memotong batu di kedalaman tertentu, sehingga nanti diberikan pressure yang agak tinggi. Dan pada saat pengangkat core barrel itu harus dilakukan dengan hati-hati, tentunya dengan ekstra sabar, karena kondisi di dalam lubang pengeboran itu penuh dengan air, sehingga sangat berpotensi, sangat rawan batu yang sudah tertangkap di core barrel bisa terlepas lagi. Nah, ini penampakannya lur, core barrel berhasil mengangkat batu. Batuannya ini pecah karena memang tekanannya mungkin terlalu tinggi dan batuannya mungkin tidak full padat. Terdapat urat-urat atau mungkin beberapa lapisan layer pasir dan sebagainya, sehingga ini pecah batunya. Nanti saya tampilkan juga sampel batu yang begitu padat, sehingga pada saat diangkat itu utuh, batunya bentuknya utuh, berbentuk silinder dan sangat padat. Nah ini lor. Mulus banget ya lor ya. Yang terakhir adalah bucket cleaning. Sesuai dengan namanya, bucket cleaning ini difungsikan untuk membersihkan atau mengangkat lumpur atau sedimen pada lubang pengeboran. Alat ini digunakan pada saat selesai pengeboran sudah mencapai kedalaman rencana. Kemudian sedimen itu nanti dibersihkan dengan bucket cleaning. Bucket cleaning ini sama seperti bucket soil atau bucket rock, berbentuk silinder dan memiliki pintu juga. Hanya yang membedakan adalah bucket cleaning ini tidak memiliki gigi, karena memang hanya difungsikan untuk menyapu permukaan dasar kedalaman pengeboran itu, sehingga bucket ini hanya difungsikan untuk mengangkat lumpur saja. Oke, mungkin gitu dulu lor video saya kali ini ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan jenengan semua. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih sudah didukung, sudah disimak terus, sudah diikuti terus. Dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe. Boleh juga like, komen juga di sini. Komen positif, komen negatif juga tidak apa-apa. Terpenting jika ada kekurangan mohon ditambahkan di kolom komentar ya, agar dulur-dulur semua menjadi lebih tahu. Sekali lagi matur nuwun sangat atas supportnya selama ini. Tetap semangat, salam kerja dolan.